Halo, kita kembali dalam pelajaran komputer. Pada pelajaran komputer kali ini, kita akan membahas tema yang pertama, yaitu pengalamanku. Subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Proyeknya yaitu membuatkan naskah cerita. Area teknologinya yaitu word processing. Jadi kita akan menggunakan program Microsoft Word, yaitu program yang digunakan untuk mengolah kata. Sebelum kita masuk ke dalam program Microsoft Word-nya dan mengetiknya, kita akan membahas dulu pengalamanku di tempat wisata. Nah, apakah anak-anak pernah berwisata ke tempat-tempat wisata menarik di Indonesia? Di mana yang menjadi tempat favorit keluarga anak-anak? Berkreasi tentu menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi kita. Tempat wisata yang menjadi tujuan orang berkreasi adalah pegunungan, pantai, tempat hiburan, berkunjung ke rumah nenek di kampung, atau bahkan pergi ke kota yang belum pernah disinggahi. Kegiatan tersebut biasa dilakukan pada saat liburan sekolah tiba. Rasanya sangat menyenangkan apabila liburan sekolah telah tiba. Seringkali kita diberi tugas oleh guru untuk menceritakan kembali pengalaman liburan dalam bentuk karangan. Untuk kegiatan ini, perlu kita siapkan berbagai persiapan agar karangan yang kita buat menjadi bagus dan menarik, sehingga orang yang membaca akan terhibur dan bahkan timbul keinginan untuk berkunjung di tempat wisata yang kita kunjungi tersebut. Nah, apa saja yang harus kalian persiapkan untuk membuat tampilan karanganmu menjadi indah dan menarik? Anak-anak, boleh deh di chat di kolom komentar ya. Kira-kira apa saja persiapannya untuk membuat tampilan karangan anak-anak menjadi indah dan menarik itu? Nah, untuk membuatkan sebuah karangannya tentang pengalaman anak-anak berwisata, lihat contoh berikut ini pergi ke kebun binatang. Nah, bentuk karangannya kira-kira seperti berikut ini. Ada kalimat, kemudian ada gambarnya juga. Yuk kita buat dengan menggunakan program Microsoft Word. Silakan buka program Microsoft Word-nya. Bisa dengan memilih Start, ataupun bisa dengan memilih kaca pembesar atau Short. Tinggal ketikkan saja Word. Maka akan keluar ya programnya. Tinggal diklik Word-nya. Ditunggu sampai dengan programnya betul-betul keluar. Kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal pilih blank dokumen. Setelah memilih blank dokumen, maka posisi Microsoft Word itu seperti ini ya. Ini merupakan lembar kerjanya. Sekarang kita akan mulai mengetikkannya. Kita ketikkan judulnya dulu. Dengan cara posisinya buat berada di tengah-tengah, pakainya center. Kemudian kita ketikkan. Kita gunakan huruf besar semua ya, dengan cara memilih caps lock pada keyboard. Sampai lampunya menyala berarti siap untuk mengetikkan huruf besar. Maka diketikkan seperti berikut ini. Pergi ke kebun binatang. Kalau sudah seperti ini, tinggal tekan tombol enter di keyboard. Tekan sebanyak 2 kali supaya ada jarak. Kemudian posisi kursor, ini merupakan kursor, pindahkan lagi ke sebelah kiri dengan cara memilih align left. Perhatikan pada mouse yang menunjuk pada align left. Silahkan diklik. Kemudian kita akan buatkan agak menjorok ke dalam. Jangan lupa caps lock-nya dimatikan. Pada keyboard pilih tab supaya kursornya agak menjorok ke dalam. Barulah kita ketikkan. Pada hari Minggu. Nah, seperti ini ya. Perhatikan. Huruf pertama yaitu huruf besar, karena kita mengawali kalimat. Kemudian kita lanjutkan lagi ya mengetiknya. Ketika kita mengetik, kemudian kursornya sudah berada di ujung sebelah kanan, biarkan saja kita terus mengetik sampai dengan tulisannya nanti akan turun sendiri seperti berikut ini. Nah, maka kalau misalkan kita ketik terus, maka tulisannya akan secara otomatis turun ke bawah. Jadi pada saat belum waktunya di enter, jangan di enter ya. Biarkan saja tulisannya menjadi turun ke bawah sendiri. Kecuali kalau misalkan pada saat menekan enter, maka gunakan enter supaya tulisannya berada di bawah. Jangan lupa Kebun Raya Ragunan merupakan nama tempat. Jadi kita harus menggunakan huruf besar. Nah, kita lanjutkan lagi ya mengetiknya ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir paragraf, yaitu paragraf ke-1 ya. Sekarang
Kalau misalkan ingin beralih kepada paragraf yang kedua, kita akhiri dengan menggunakan tanda titik. Kemudian kita enter sebanyak 2 kali supaya ada jaraknya. Kemudian pilih tab, tombol tab di keyboard seperti ini supaya kursornya menjeruk ke dalam. Kemudian kita ketikkan paragraf yang kedua. Nah, paragraf kedua sudah selesai diketikkan. Kita enter lagi sebanyak 2 kali. Kemudian kita gunakan tab supaya kursornya agak menjorok ke dalam. Kita ketikkan lagi paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga sudah selesai dibuatkan. Sekarang tinggal kita masukkan gambar. Gambarnya silahkan download di Google Classroom yang sudah disediakan. Masih ingat kan cara mendownloadnya? Kemudian, kalau misalkan sudah mendownload, pasti ada di folder download. Kita masukkan gambarnya ya. Pilih insert. Kemudian pilih picture. Pilih this device. Pilih folder download. Kemudian gambarnya ada di sini ya. Silahkan diklik. Kemudian pilih insert. Maka gambarnya sudah masuk di sini. Nah, untuk mengatur gambarnya atau posisi gambarnya kita akan pindah-pindahkan dengan cara memilih, perhatikan di sini ada picture format, silahkan diklik picture formatnya. Kemudian pilih wrap text. Kemudian kita pilih yang square supaya gambarnya bisa berada di tengah-tengah tulisan. Kita kecilkan dulu gambarnya ya, seperti berikut ini. Kita kecilkan. Di sini ada lingkaran-lingkaran kecil. Lingkaran kecil ini supaya kita dapat mengatur gambarnya, bisa mengecilkan gambarnya, kemudian membesarkan gambarnya dengan cara memilih lingkaran yang kecil ini. Ya, arahkan mouse-nya, kemudian tinggal klik tahan, kecilkan ataupun besarkan. Kita posisikan gambarnya seperti berikut ini. Nah, maka hasilnya sudah jadi ya. Tetapi kita akan rubah dulu. Jenis tulisannya boleh gunakan jenis tulisan yang bebas, tetapi yang mudah terbaca. Kemudian gunakan warna tulisan juga, tetapi yang mudah terbaca juga. Oke, kita awali dengan judulnya ya. Judulnya kita akan berikan jenis tulisan yang berbeda. Dengan cara kita blok dulu judulnya seperti ini. Arahkan mouse-nya pada huruf P ya, di depan huruf P. Kemudian diklik tahan, geser ke sebelah kanan sampai membentuk warna abu ataupun warna biru. Kalau sudah seperti ini berarti sudah diseleksi, sudah ditandai ya judulnya. Berarti judulnya akan diberi warna ataupun dirubah jenis tulisannya. Kita pilih dulu jenis tulisannya dengan memilih font face ya. Kemudian kalau misalkan anak-anak ingin mencari tulisan yang sekiranya menarik bentuknya, tinggal pilih salah satu. Di sini Bapak gunakan cover black saja ya. Nah, kemudian ukuran tulisannya sekiranya harus agak besar ya. Kita pilih yang 16. Kita beri warna. Warnanya misalkan merah seperti ini. Boleh ditebalkan kalau misalkan kurang begitu tebal, tapi kalau sudah tebal tidak usah ditebalkan lagi ya. Nah, maka jadinya seperti ini. Kalau misalkan judulnya ingin diberikan garis bawah, pilih yang underline atau huruf U yang ada garisnya di sini. Tinggal klik saja huruf U-nya, maka judulnya akan ada garis bawahnya. Kemudian, kalau misalkan isinya akan kita rubah jenis tulisannya, berarti kita blok ke paragraf, kita rubah ya jenis tulisannya ya. Kita blok paragraf ke-1 dari depan, dari huruf P, kemudian ditarik sampai dengan titik ya, seperti ini ya, sampai membentuk warna biru ataupun warna abu. Jenis tulisannya boleh diganti, jangan mencari jenis tulisan yang tebal ya, carinya yang agak tipis. Misalkan komisan MS, boleh bebas ya jenis tulisannya ya. Ukuran tulisannya kita rubah menjadi 12. Seperti ini. Warnanya boleh diganti dengan memilih font color. Warnanya juga harus jelas ya. Seperti ini ya, misalkan ungu. Kemudian paragraf yang kedua kita akan rubah lagi jenis tulisannya. Diblok dulu dari huruf S sampai dengan titik. Pilih jenis tulisan yang lain.
misalkan yang Arial. Nah, seperti ini ya. Ukurannya 12. Kemudian berikan warna lain, misalkan warna hijau tua. Nah, jadinya seperti ini ya. Paragraf yang ketiga, boleh diberikan jenis tulisan yang berbeda. Misalkan ini. Kemudian ukuran tulisannya buatkan 12. Ini tidak usah ditebalkan lagi karena ini tebal ya. Atau isi biasanya itu tidak menggunakan bold atau bagian-bagian penting saja yang menggunakan bold. Berikan warna. Misalkan warnanya warna coklat seperti ini. Gambarnya kita rubah lagi posisinya agar terlihat rapi. Nah, maka sudah jadi ya. Terakhir, kalau misalkan kita akan memberikan backgroundnya background warna ya, warna apa saja. Ini dasarnya yang warna putih ini kita akan ubah warnanya ya. Dengan cara memilih desain, klik desainnya. Kemudian cari pack background. Di sini ada pack background, ada gambar kaleng cat tumpah dengan kertasnya. Tinggal diklik, kemudian pilih warna yang menurut kita sukai. Warnanya jangan warna yang tua ya, warnanya gunakan warna yang agak kalem. Kekalem itu agak muda. Seperti ini. Nah, maka sudah jadi anak-anak membuatkan karangan dengan bentuk jenis tulisan yang menarik. Kalau misalkan tulisannya menarik, maka yang membaca juga akan merasakan senang untuk membacanya. Bagaimana anak-anak? Bisa kan? Kalau sudah, pilih file, kita save ya. Atau kita simpan. Kemudian pilih save as, pilih browse, pilih local disk E, kemudian ketikkan judulnya. Ketikkan judulnya di file name ya. Namanya mengarang, namanya mengetik, strip nama, strip kelas, strip absen. Kalau sudah, tinggal tekan tombol save ya. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa kan untuk membuatkan karangan atau ceritanya mengenai pengalaman anak-anak pada saat berwisata? Nah, kalau misalkan bisa, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga pelajaran komputer yang anak-anak dapatkan dapat bermanfaat bagi anak-anak ya. Sampai jumpa dan terima kasih.